Mobil otonom adalah mobil yang memiliki kemampuan untuk berkendara tanpa dikendalikan oleh manusia. Dengan serangkaian sensor yang tersebar di seluruh badan mobil ini bisa berkendara layaknya dikendalikan oleh manusia. Juga dikenal sebagai mobil tanpa pengemudi, mobil tanpa supir, mobil berkemudi sendiri, mobil robotik, dan kendaraan tanpa awak adalah sebuah kendaraan yang dapat menjelajahi lingkungan dan bergerak tanpa pergerakan dari manusia. Perkembangan mobil otonom ini sudah dilakukan sejak awal tahun 2000-an. Ini sudah mencapai titik di mana mobil aman digunakan oleh banyak orang. Mobil jenis ini sudah dipasarkan oleh Tesla dan diikuti oleh beberapa pabrikan mobil lainnya seperti Peugeot Citroen yang akan dipasarkan pada tahun 2018. Kemudi otomatis tampaknya menjadi faktor utama mengapa mobil otonom laku keras. Bayangkan saja Anda bisa tidur dengan nyenyak tanpa memikirkan jalanan hingga bisa menonton film atau tayangan favorit dengan santai. Namun, kecelakaan yang dialami oleh seorang warga Amerika saat mengendarai mobil otonom keluaran Tesla dengan mode autopilot diaktifkan membuat banyak orang kembali menjadi ragu untuk membeli mobil otonom ini. Kalau begitu, nampaknya antusias akan mobil ini seakan semakin meningkat saja. Buktinya para produsen mobil saling berkompetisi untuk menciptakan sistem mobil otonom yang aman dan dapat diandalkan. Mobil otonom adalah salah satu contoh inovasi bidang dunia otomotif yang berhasil membuat tahun 2016 menjadi tahun penuh inovasi. Menjelang tahun 2017, pastinya para produsen mobil sudah menyiapkan beberapa kejutan untuk para penggiat dunia otomotif. Namun masih dalam tahap pengembangan, karena masih ada beberapa batasan tertentu seperti hanya bisa berjalan jalanan lurus dan lain sebagainya saat beberapa tahun lalu. Mobil-mobil otonom memakai berbagai teknik untuk mendeteksi hal-hal di sekitarnya seperti radar, sinar laser, GPS, odometri, dan penglihatan komputer. Sistem kontrol yang maju memakai informasi sensori untuk mengidentifikasi wadah-wadah navigasi yang semestinya, serta rintangan-rintangan dan tanda jalan. Mobil-mobil otonom harus memiliki sistem kontrol yang dapat menganalisis data sensori untuk membedakan antar mobil yang berbeda di jalan. Semua orang mempunyai mimpi akan inovasi teknologi di masa depan yang layaknya seperti sebuah dongeng anak kecil. Namun, semua teknologi yang tadinya hanya bisa dibayangkan, ini sudah banyak yang direalisasikan. Salah satu inovasi teknologi yang menjadi topik panas di tahun 2016 adalah mobil autopilot atau mobil kemudi otomatis atau mobil otonom. Masih banyak orang yang mempertanyakan tentang keamanan dari teknologi ini, dan banyak orang pula yang tak sabar untuk bisa memilikinya. Mobil otonom menggunakan jaringan 5G. Mengapa 5G sangat penting? Karena mobil otonom menggunakan ratusan sensor yang membuat kendaraan bisa membaca kondisi sekitar. Sensor-sensor ini menghasilkan data yang jauh lebih banyak daripada sebagian besar produk Internet of Things. Menangani
memproses, dan menganalisis jumlah data, itu membutuhkan jaringan yang jauh lebih cepat daripada 4G. Mobil otonom membutuhkan kemampuan memproses data hingga bisa menyamai kemampuan refleks manusia. Pada prinsipnya sebuah otomaton adalah sebuah sistem yang bekerja otomatis, bekerja sendiri, yang seringkali untuk menggantikan makhluk hidup. Orang membuat otomaton untuk meniru manusia atau hewan. Misalnya orang membuat boneka yang bisa bergerak seperti orang, atau binatang-binatangan yang bisa terlihat hidup. Tetapi bisa lebih dari itu. Mobil, misalnya ada sebuah otomaton yang meniru kereta kuda. Mesin mobil adalah pengganti kuda. Bahkan tenaga mesin pun masih diukur dengan berapa tenaga kuda. Pada awalnya, mesin masih mati dan perlu dipicu. Pada putaran mesin tertentu, mesin menjadi hidup. Artinya bisa berputar sendiri. Tingkatan dalam mobil otonom. Level 0. Tingkatan ini menyangkut seluruh mobil yang ada di dunia saat ini, dalam artian tanpa embel-embel fitur otonom. Semua mekanisme pengendaraan mobil sepenuhnya dilakukan oleh pengemudi itu sendiri. Fitur yang tersedia seperti blind spot monitoring ataupun collision warning masih termasuk kategori ini. Level 1. Pada kategori ini, hampir seluruh fungsi dalam kendaraan berada di bawah kendali manusia. Namun, beberapa fungsi dan fitur sudah dapat dikerjakan secara otomatis lewat sistem atau fitur modern yang sudah disematkan pada mobil. Tetap saja, orang yang berada di balik kemudi harus waspada jika sewaktu-waktu dibutuhkan intervensi. Level 2. Pada level ini, pengendara sudah dapat melepas genggamannya dari setir dan pedal gas. Namun, kewaspadaan pengendara masih dibutuhkan untuk mengambil alih kendali saat kondisi genting. Level 3. Pada tingkat ini, kendaraan sudah dikatakan semi-otonom, artinya hampir seluruh pengendalian diambil oleh sistem. Namun, pengendara masih harus duduk pada jok kemudi untuk keadaan darurat. Mobil otonom yang berada pada tingkatan ini cocok digunakan di jalan tol, di mana marka jalan dibuat sangat jelas dan tertata. Level 4. Pada level ini, kendaraan sudah dapat dikatakan otonom. Seluruh pengendalian sudah diambil oleh sistem sehingga tidak diperlukan lagi campur tangan manusia. Namun, tingkatan ini ternyata masih memiliki beberapa keterbatasan pada kondisi jalan dan lingkungan tertentu. 5. Level 5. Inilah tingkatan paling dewa dari seluruh tingkat mobil otonom yang ada. Mobil yang memiliki tingkat otonom 5 sudah tidak ada lagi jok pengemudinya, ibarat menumpang taksi sopir. Contoh, salah satu produsen otomotif ternama adalah Mercedes-Benz dikabarkan tengah melakukan uji coba mobil otonom. Namun, kali ini pihak dari Mercedes-Benz tengah melakukan uji coba otonom dengan menggunakan basis Mercedes-Benz S-Class. Seperti yang dilansir dari Left-Line News, Daimler, induk perusahaan dari Mercedes-Benz, tengah melakukan uji coba otonom dengan menggunakan fitur Autonomous Rider Hailing pilot program di Amerika Serikat, di mana Daimler sendiri akan menggunakan prototipe
Mercedes-Benz S-Class sebagai bahan uji coba otonom. Bahkan pengujian yang dilakukan oleh Mercedes-Benz dalam beberapa tahun ini memang dilakukan bukan tanpa alasan. Salah satu alasan dilakukan uji coba tersebut adalah guna mendapatkan situasi yang sesungguhnya supaya dapat melahirkan mobil otonom serta membuat mobil otonom tersebut benar-benar siap untuk beroperasi. Demikian yang dapat kami informasikan, semoga membantu. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.